Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kumaira, moderator dari kelompok 8. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafan Anugrah Suratman dari kelompok 8 Akidah Akhlak, mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna akidah dan akhlak. Ya, makna akidah dan makna akhlak. Di sini dapat kita lihat bahwa akidah dalam Islam dapat diartikan sebagai kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan, di mana hati membenarkannya sehingga timbullah ketenangan jiwa. Sedangkan pengertian lain akidah adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, yang mencakup 6 kepercayaan atau biasa disebut dengan rukun iman. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa akidah itu adalah kepercayaan yang timbul di dalam hati sehingga kita terus membenarkannya. Kalau ada orang yang menyalahkan kepercayaan kita, pasti kita membenarkannya, itu disebut akidah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa akidah itu apabila kita telah beriman kepada 6 rukun iman yang telah kita ketahui bersama ya. Dan ada pula yang mengetahui bahwa akidah adalah ada pula yang menyatakan bahwa akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, dan keyakinan secara mendalam dan benar, lalu merealisasikannya ke dalam perbuatan dalam sehari-hari. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa akidah itu adalah keyakinan dan kita melakukan merealisasikan. Misalkan akidah kita adalah agama Islam. Nah, kita menunjukkan bahwa kita itu Islam dalam perbuatan kita merealisasikan akidah kita ke dalam perbuatan kita. Nah, dapat disimpulkan bahwa akidah dalam Islam adalah kepercayaan sepenuhnya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah lah yang mengatur segala apa yang ada di jagat raya. Nah, dapat kita ketahui dari 3 pendapat ini bahwa akidah dalam adalah mengimani Allah atas segala keesaannya dan segala kekuasaannya yang mengatur segala apa yang di jagat raya. Nah, dan menurut Syekh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan kepastiannya. Dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesalahannya, dan tidak melihat ada yang menyalahinya, bahwa itu benar-benar akan berlaku selamanya. Seperti keyakinan manusia akan adanya Sang Pencipta, keyakinan akan ilmu kesusahannya, dan keyakinan manusia akan menaatinya. Nah, di sini maksud dari Syekh Abu Bakar Al-Jaziri adalah akidah itu semua yang dipercayai atas segala hukum-hukum yang benar dan masuk akal. Nah, dan masuk akal seperti keyakinan kita terhadap Allah. Kan ada juga yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena tidak masuk akal, siapa yang menciptakan. Nah, kalau kita telaah lagi tuh kan ada teori ada dan meniadakan. Nah, itu kan istilahnya benar ya, masuk akal. Tidak mungkin sesuatu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nah, itu kalau dipikir-pikir kayak gitu lagi. Nah, itu. Jadi menurut Syekh Abu Bakar Al-Jaziri ini adalah yang masuk akal. Pokoknya semua yang segala kita yakini dan masuk akal. Nah, itu. Ya, kita lanjut. Sedangkan kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kholaqo, jamaknya akhlak. Kalau bisa diartikan secara bahasa, ini adalah artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral, dan budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan sebagai kelakuan dan budi pekerti. Jadi akhlak dapat disimpulkan bahwa adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Nah, misalkan
kita melihat orang yang melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Nah, berarti dari situ kita dapat lihat akhlak seseorang tersebut. Akhlak seseorang itu misalkan ada yang mengatakan secara spontan, mengatakan mencela, misalkan mencela tanpa berpikir panjang, berarti akhlaknya jelek, akhlaknya tercela gitu. Nah, akhlak dapat juga diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang dan merupakan sumber daya munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dalam dirinya secara spontan tanpa adanya pemaksaan. Nah, misalkan kita lagi sendiri, tidak ada pemaksaan. Kalau misalkan ada waktu ada azan misalkan terdengar, terus kita abaikan. Nah, itulah akhlak kita. Dari situ dapat dilihat akhlak seseorang. Tidak ada orang tidak tanpa pemaksaan. Kalau dia misalkan mendengar azan tanpa pemaksaan pergi ke masjid, berarti akhlaknya bagus. Tapi kalau misalkan ke masjid dengan paksaan, dapat simpulkan sendiri. Nah, karena akhlak berasal dari dalam diri manusia, maka akulturasinya, pembagiannya maksudnya terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik dan akhlak tercela. Jika tindakan spontan itu menurut pandangan akal dan agama itu baik, disebut akhlak baik, dan apabila menurut pandangan agama Islam itu jelek, maka itu disebut akhlak jelek atau akhlak mazmumah, akhlak yang dibenci. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke nomor 2, hubungan akidah dan akhlak. Dalam Islam, akhlak mengatur 3 dimensi. Ini salah ya di PowerPoint-nya. 3 dimensi hubungan, yaitu hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah, terus hubungan manusia dengan alam sekitar, dan hubungan manusia terhadap manusia. Nah, itu dalam Islam dapat kita lihat akhlak seseorang itu antara 3. Akhlak manusia, akhlaknya, muamalahnya ke Allah, muamalah ke manusia, dan muamalah ke alam sendiri itu ya. Nah, terus akidah diibaratkan sebagai pondasi dalam bangunan, dan akhlak itu temboknya, terus atapnya. Maka kalau kita ingin melihat akhlak seseorang, maka kalau kita ingin melihat akidah seseorang, itu kita lihat dulu akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, berarti akidahnya insya Allah juga baik. Itu ya. Karena akidah dan akhlak itu saling berikat, saling berkaitan. Nah, tidak jauh. Sebagus akhlak seseorang, sebagus itu pula akidah seseorang. Nah, itu. Dan akidah yang kokoh juga merupakan motivasi murni untuk berperilaku baik untuk beramal soleh. Karena keimanan bukan sekedar angan-angan saja, tapi membutuhkan pembuktian yang kuat dalam amal dan perbuatan. Nah, di sini dapat kita lihat juga, kalau misalkan seseorang itu mempercayai akidahnya kuat, mempercayai bahwa Allah melarang ini itu, menyuruh ini itu, maka pasti dia tidak akan meninggalkannya dan tidak akan melakukan apa yang dilarang Allah. Nah, itu ya. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri kedua dengan saya sendiri dan akan mempresentasikan bagaimana itu definisi imam, Islam, dan ihsan. Definisi imam menurut bahasa artinya membenarkan atau tasdik, yang hampir sama artinya dengan pengertian dalam istilah. Menurut istilah sendiri artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Menurut para ulama, Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijri, Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya, dan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Menurut Hasan al-Basri, Islam adalah
kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan. Kepercayaan yang teguh itu imam namanya. Orang yang percaya disebut mukmin, dan kalau banyak yang disebut mukminin. Pokok-pokok kepercayaan itu disebut rukun imam, dan pokok kewajiban itu disebut rukun Islam. Perkataan rukun itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tian atau sendi. Kitab-kitab Allah yang wajib kita percaya ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang berisi hukum-hukum syariah dan kepercayaan yang benar. Yang kedua kitab Sabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang berisi doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi tentang seruan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah, menghapus dari sebagian dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Yang keempat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi tentang syariat yang menghapus sebagian isi kitab-kitab yang terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, dan juga melengkapinya dengan hal-hal yang sesuai dengan zamannya. Macam-macam dalil. Yang pertama dalil nakli atau dalil salinan, yang artinya dalil yang diambil, disalin dari tulisan yang telah ada terlebih dahulu. Yang kedua dalil akli atau dalil fikiran, yang artinya dalil yang diambil dari akal, dari pertimbangan akal fikir manusia. Dengan demikian pula dalil-dalil yang kita pakai dalam membahas atau membicarakan soal-soal dalam pertimbangan pikiran yang sehat atau objektif, yang tidak ada hubungannya dan tidak dipengaruhi oleh keinginan atau kebencian. Definisi Islam. Menurut terminologis, Islam adalah tunduk dan patuh lahir dan batin kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya sejak Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pengertian Islam secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya salimah, artinya selamat, dari kata terbentuk aslamah yang artinya menyerahkan diri atau tunduk, dan patuh. Rukun artinya tiang atau bagian yang pokok sesuatu tidak menjadi atau berdiri tegak bila bagian-bagian pokok atau rukunnya tidak cukup. Rukun Islam itu ada 5 perkara, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2. Salat. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. Dan 5. Mengerjakan haji bagi yang mampu. Definisi ihsan. Ihsan merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam istilah agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan bila ia tidak mampu membayangkan atau melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat afalnya. Ihsan merupakan lawan dari isaha atau berbuat kejelekan, yaitu seseorang manusia mencurahkan kepantasan dan menahan diri kepada tidak mengganggu orang lain, mencurahkan kepantasan kepada hamba-hamba Allah dan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iqbal yang akan melanjutkan materi ketiga, yaitu hubungan imam, Islam, dan ihsan. Imam itu bisa dikatakan sebagai landasan awal, seperti sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah. Sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila imam seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong lebih akan rubuh. Imam berkaitan dengan akidah Islam. Islam berkaitan dengan syariah.
ihsan berkaitan dengan hulukiyah. Dari tiga hal tersebut dapat kita pahami dalam perkembangan ilmu keislaman, ilmu terkelompok menjadi akidah, fikih, akhlak. Maka apabila imam seorang lemah, maka Islamnya pun akan cenderung lebih akan rubuh. Dalam realitanya mungkin pelaksanaan sholat akan tersedat-sedat sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau malah mungkin tidak terdirikan. Zakat tidak tersalurkan, puasa tidak terlaksanakan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, imam akan kokoh bila Islam seorang ditegakkan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.